Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Astini Uyun, calon guru penggerak Angkatan 11 Kabupaten Serang dari SMPIT Syifa Fikriyah. Perkenalkan juga Bu Isi Sholehah MPD sebagai fasilitator dan Pak Holid Tantowi Yohari MPD sebagai pengajar praktik saya. Saya akan memaparkan hasil refleksi dwi mingguan pada modul 2.1 pembelajaran berdiferensiasi dengan menggunakan model 4C, Connection, Challenge, Konsep, dan Change. Selamat menyaksikan. Baik, Bapak Ibu hebat semuanya. Sebelum saya memaparkan hasil jurnal refleksi saya, terlebih dahulu saya memaparkan agenda di modul 2.1 ini. Nah, setelah menyelesaikan semua modul 1, kemudian saya melakukan pretest pada modul 2.1 ini yang dilaksanakan pada tanggal 20 Agustus 2024. Kemudian mulai dari diri dan eksplorasi konsep mandiri, eksplorasi konsep, forum diskusi, ruang kolaborasi, demonstrasi kontekstual, elaborasi pemahaman, atau koneksi antar materi dan aksi nyata. Connection. Pada modul 2.1, saya mempelajari bagaimana memenuhi kebutuhan belajar murid melalui pembelajaran berdiferensiasi, di mana materi ini sangat erat kaitannya dengan peran saya sebagai calon guru penggerak. Melalui modul ini, saya dikenalkan tentang bagaimana menganalisis dan memetakan kebutuhan belajar murid. Saya juga diperkenalkan strategi yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan belajar murid sesuai dengan keunikannya masing-masing. Sehingga hal ini sangat membantu saya sebagai seorang calon guru penggerak, di mana salah satu peran guru penggerak adalah sebagai pemimpin pembelajaran yang senantiasa mengarahkan proses pembelajaran yang berpusat pada murid. Di samping itu, dalam mengimplementasikan pembelajaran berdiferensiasi di kelas, saya dapat mengembangkan nilai-nilai guru penggerak yang saya miliki, yakni mandiri, reflektif, kolaboratif, inovatif, dan berpihak pada murid. Challenge. Dari beberapa konsep materi yang saya terima, ada beberapa yang berbeda dengan apa yang saya terapkan selama ini. Di antaranya, selama ini saya mengira bahwa memberi soal lebih banyak pada murid yang lebih selesai mengerjakan soal, berarti saya telah melakukan pembelajaran berdiferensiasi. Ternyata tidak. Saya mengira bahwa pengelompokan murid berdasarkan tingkat kecerdasannya dan treatment berbeda sesuai tingkat kecerdasan adalah pembelajaran berdiferensiasi. Ternyata tidak demikian. Saya mengira bahwa melakukan pembelajaran berdiferensiasi berarti saya harus menyiapkan beberapa rencana pembelajaran untuk memenuhi kebutuhan belajar murid. Ternyata ini juga tidak atau salah persepsi. Konsep. Konsep utama dan penting yang saya pelajari dalam modul ini bahwa pembelajaran berdiferensiasi adalah serangkaian keputusan masuk akal atau common sense yang dibuat guru yang berorientasi kepada kebutuhan murid. Keputusan-keputusan yang dibuat tersebut adalah yang berkaitan dengan tujuan pembelajaran yang didefinisikan secara jelas. Guru menanggapi atau merespon kebutuhan belajar muridnya dengan menerapkan strategi diferensiasi konten, proses, dan produk.
menciptakan lingkungan belajar yang mendukung murid untuk belajar, manajemen kelas yang efektif, dan penilaian berkelanjutan. Change. Setelah mempelajari modul ini, saya merefleksi diri saya yang ternyata saya belum sepenuhnya memahami apa itu pembelajaran berdiferensiasi, sehingga belum bisa mengakomodir berbagai kebutuhan murid. Kedepannya, perubahan pembelajaran yang akan saya lakukan adalah: pertama, melakukan asesmen diagnostik untuk mengetahui, menganalisis, dan memetakan kebutuhan belajar murid. Kedua, melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi menggunakan strategi diferensiasi konten, proses, dan produk sehingga dapat mengakomodir berbagai kebutuhan belajar murid. Ketiga, menciptakan lingkungan belajar yang aman dan nyaman. Keempat, melakukan manajemen kelas yang efektif. Dan yang kelima, melaksanakan penilaian yang berkelanjutan. Terima kasih Bapak Ibu hebat telah menyaksikan Jurnal Refleksi Dwi Mingguan Modul 2.1 Pembelajaran Berdiferensiasi saya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.